Sahabat RTV, pihak keluarga yang mengambil jasad korban dari rumah sakit untuk dimakamkan tak kuasa menahan kesedihan. Keluarga korban berharap polisi segera menuntaskan kasus ini dan menangkap seluruh pelaku pembunuhan. Pertanyaan besar pun muncul di benak keluarga, apa yang membuat para pelaku begitu tega menghabisi nyawa korban dengan cara yang keji? Misteri jenazah korban pembunuhan yang dibakar di tepi Jalan Bukit Kemiri, Tompo Ladang, Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya terungkap. Belasan orang mendatangi Bidokes Dokpol Polda Sulawesi Selatan, membawa identitas yang ciri-cirinya mirip dengan korban. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata memang benar bahwa jasad itu adalah anggota keluarganya yang hilang. Usai dilakukan pencocokan data, jasad korban kemudian dibawa pulang oleh keluarga korban untuk segera dimakamkan. Orang tua serta kerabat korban yang datang untuk menjemput jenazah pun tak kuasa menahan tangis saat jasad RML dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Mereka tak menyangka keluarga mereka menjadi korban pembunuhan. Reza, kakak korban, mengungkapkan, sebelum peristiwa naas itu terjadi, adiknya dijemput oleh beberapa orang dari rumahnya dengan alasan untuk berwisata ke kawasan Malino. Ia pun tak menyangka adiknya yang pamit untuk berwisata justru ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Awalnya pas kejadian itu malam, kan ceritanya dia datang ke rumah jemput adikku. Katanya alasannya itu mau pergi ke Malino. Itu bertamasya? Iya. Berlibur sana? Iya. Terus ya? Alasannya ke Malino. Terus pada saat itu malam dia udah pergi. Iya. Dia udah pergi. Tidak lama kemudian habis sudah sholat isya, dia kabari Kak. Iya. Dia chat lewat WA. Dia bilang dia span begitu. Dia bilang gak enak perasaanku. Jadi saya bilang serius, jangan kasih gawat ke keluarga. Jadi dia balas lagi, dia serius, gak enak perasaanku. Tidak lama lagi dia balas gitu. Dia bilang baik-baik ya. Nah, terus habis itu langsung temannya yang balas lagi. Temannya yang balas katanya jangan khawatir, adekmu baik. Katanya dia katanya baik-baik. Terakhir saya hilang kabar di chat. Tidak salah jam 10 malam. Sekitar jam 10 malam. Reza pun berharap agar semua pelaku pembunuhan sang adik segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya karena telah bertindak keji hingga korban RML harus binasa dengan cara yang tragis. Tanda tanya besar pun menyelimuti benak keluarga korban. Apa yang membuat para pelaku begitu tega bertindak sadis terhadap anggota keluarganya? Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turn Back Crime, RTV. Setelah polisi melakukan penyelidikan, terkuak fakta korban tewas akibat dibunuh orang yang dikenalnya. Awalnya polisi berhasil menangkap 2 pelaku yang menewaskan korban. Namun setelah didalami, jumlah pelaku yang menganiaya korban hingga tewas bertambah 6 sehingga totalnya menjadi 8 orang. Siapa sajakah mereka dan apa keterkaitannya dengan korban? Berikut informasinya. Penemuan jasad RML, pemuda 20 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jelas memunculkan banyak pertanyaan bagi warga sekitar. Jasad RML saat ditemukan dalam kondisi hangus terbakar, hingga wajahnya sulit dikenali. Terlebih tidak adanya identitas yang berada di sekitar penemuan jasad.
sempat membuat polisi kesulitan mengungkap identitas RML. Misteri pembunuhan yang menewaskan RML pun mulai terkuak saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menangkap 2 pelaku yang diduga terlibat dalam kasus kematian RML. Namun polisi meyakini bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban RML lebih dari 2 orang. Dugaan polisi pun akhirnya terbukti saat 6 orang lainnya kembali ditangkap, sehingga total pelaku yang menewaskan RML berjumlah 8 orang. Terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal ini di tempat di Jalan Sungai Limburu, Lorong 4, dan TKP ketiga hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar 04.30 dengan ditemukannya mayat di Kampung Tompo, Ladang, Desa Padelo, Kecamatan Marawa, Kabupaten Maros. Dari hasil pemeriksaan diketahui salah seorang pelaku mengaku membunuh lantaran cemburu dan nekat menganiaya korban hingga meregang nyawa. Peristiwa bermula pada hari Senin 7 Juni 2021. Salah seorang pelaku berinisial MA yang diketahui merupakan kekasih sesama jenis korban RML menjemput korban untuk dibawa ke sebuah hotel di Jalan Haji Bau, Makassar. Namun di tengah perjalanan, pelaku MA yang sempat mengambil telepon genggam korban sempat melihat isi percakapan di media sosial antara korban dengan pria lain. Setibanya di hotel, sudah ada 3 rekan pelaku di dalam kamar. Pada malam harinya, pelaku MA dan korban sempat berhubungan sesama jenis saat ketiga temannya tertidur. Namun Selasa pagi, tanpa diduga korban kemudian dianiaya beramai-ramai oleh pelaku bersama 3 rekannya. Usai dikeroyok, korban kemudian dibawa para pelaku ke rumah seorang perempuan berinisial H. Di lokasi ini, korban kembali dianiaya oleh para pelaku. Korban pun tewas pada Kamis pagi 10 Juni. Para pelaku yang panik kemudian berencana untuk menutupi aksi sadis yang mereka lakukan. Para pelaku akhirnya memutuskan membuang jasad korban di Camba Maros dan membakar jasadnya untuk menghilangkan jejak. Ini berawal dari adanya hubungan asmara sejenis yang menimbulkan kecemburuan dan menimbulkan kemarahan terhadap salah satu pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakibatkan adanya penganiayaan dan meninggal dunia. Dalam kasus pembunuhan ini, polisi juga mendalami adanya dugaan jaringan prostitusi lantaran salah seorang pelaku berperan sebagai muncikari. Meski 8 pelaku telah ditangkap, namun 1 pelaku yang turut terlibat dalam tewasnya RML masih dalam pengejaran polisi. Para pelaku akan menjalani sanksi hukuman yang berbeda sesuai keterlibatan dan peran mereka dalam aksi pembunuhan terhadap RML. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turnback Crime, RTV. Sesosok jasad pria dalam kondisi termutilasi ditemukan warga di bantaran kali. Sesaat lagi tetap di Turnback Crime menumpas kejahatan.